Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Ramadhani Perogi, sekaligus moderator dan pemateri kedua. Pemateri pertama yaitu Sitri, yang kedua saya, yang pemateri ketiga Kiki Wahyuni, dan yang terakhir Putri Alivia. Selanjutnya, untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dan jabatan. Artinya, setiap kinerja Bapak Ibu di sekolah akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu bisa mempengaruhi jenjang karir Bapak Ibu di sekolah. Misal diberi kenaikan pangkat. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja guru, mendasari kebijakan tentang promosi dan karir guru beserta penghargaan yang patut didapatkan. Kedua, sebagai indikator untuk menentukan tingkat kompetensi, meningkatkan kinerja guru dan sekolah yang meliputi efisiensi dan efektivitas, memberi agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta bersikap positif pembelajaran untuk mendukung prestasi prestasi peserta didiknya. Yang kelima, memberikan landasan untuk pelaksanaan program keprofesian berkelanjutan. Keenam, menjadi landasan untuk menentukan keefektifan kinerja. Selanjutnya ada fungsi penilaian kinerja guru. Yang pertama, menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas sekolah madrasah. Artinya, akan dijadikan profil guru yang bersangkutan. Yang kedua, sumber perolehan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional. Selanjutnya, ada syarat sistem penilaian kinerja guru. Yang pertama ada valid. Agar diperoleh oleh hasil yang valid, penilaian benar-benar mengukur komponen tugas, pembimbing atau tugas lain yang masih linear. Kedua, ada reliable. Penilaian kinerja harus menunjukkan hasil yang sama kapanpun. Penilaian kinerja bersifat reliable atau memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Yang ketiga, bila saya moderator. Terima kasih kepada Sitri telah menjadi pemateri pertama. Selanjutnya saya, yaitu pemateri kedua. Ya, yang pertama itu tentang prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Yang pertama adalah objektif. Hasil yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua itu adil. Semua guru yang menjalani penilaian kinerja harus melalui ketentuan dan prosedur yang sama tanpa terkecuali. Yang akuntabel, pihak yang berwenang melakukan penilaian harus bisa mempertanggungjawabkan hasil penilaian. Yang keempat, proses penilaian dilakukan secara terbuka, artinya penilai, guru yang dinilai, maupun pihak lain bisa mengetahui tentang hal-hal yang akan partisipasi secara aktif
dalam kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan. Yang keenam, terukur. Penilaian dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketujuh, komitmen. Baik penilaian maupun guru yang dinilai harus mampu menyeimbangkan sikap demi kelancaran penilaian sesuai prosedur sehingga tujuan penilaian bisa terwujud. Yang kedelapan, berkelanjutan harus mengikuti proses penilaian kinerja selama menyandang profesi itu. Selanjutnya adalah komponen penilaian kinerja guru yang meliputi 4. Yang pertama, pribadi dan sosial. Dan keempat kompetensi itu wajib dimiliki dari setiap guru. Waktu pelaksanaan penilaian kinerja guru dibagi 5. Yang pertama, penilaian kinerja dilakukan selama 1 tahun. Yang kedua, guru formatif meliputi guru baru dan guru mutasi, menjalani penilaian kinerja di awal tahun anggaran. Yang ketiga, guru sumatif menjalani akhir tahun anggaran. Yang keempat, guru dengan tugas tambahan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan lainnya akan menjalani penilaian kinerja selama 1 semester. Guru yang masih memiliki sedikit angka kredit menjalani penilaian kinerja selama 1 semester. Perangkat penilaian kinerja guru dibagi 2. Yang pertama, pedoman pengelolaan instrumen penilaian kinerja guru dibagi beberapa. Yang pertama, instrumen PKG kelas atau MAPEL, instrumen PKG guru BK, instrumen PKG TIK, instrumen PKG PAUD, instrumen pendidikan khusus, dan terakhir, instrumen PKG yang memiliki tugas tambahan. Selanjutnya, pemateri oleh Kiki. Kiki, saya persilakan. Selanjutnya ada suplemen instrumen. Macam-macam suplemen. Yang pertama, suplemen instrumen guru mapel atau kelas. Yang kedua, ada suplemen instrumen guru BK. Yang ketiga, suplemen instrumen guru TIK. Yang keempat, ada suplemen instrumen guru PAUD. Produktif, dan yang terakhir suplemen instrumen kepala sekolah. Pelaksanaan penilaian kinerja guru. 1. Persiapan. Tahapan persiapan ini diawali dengan penetapan penilaian. Penilaian PKG harus memenuhi syarat berikut. 1. Sudah bersertifikat pendidik. 2. Kualifikasi akademik minimal D1 atau D4. Yang dinilai kecuali kepala sekolah. Yang kelima, penilai memiliki hasil penilaian kinerja baik atau amat baik. Yang keenam, penilaian harus memiliki integritas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, penilaian harus berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, penilaian harus mampu mengamati dan menilai secara objektif. Sejawat. B. Tanggung jawab penilai. Tanggung jawab penilai menjalankan PKG adalah sebagai berikut. 1. Memberikan penilaian maksimum kepada 10 guru mapel atau kelas dan TIK. Yang kedua, menjalankan PKG melalui pemantauan dan pengamatan. Yang ketiga, memastikan bahwa guru yang penilaian. Yang keempat, memberikan dan menyampaikan kepala sekolah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa guru yang dinilai memahami instrumen untuk pelaksanaan PKG.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kiki Wahyuni, yaitu sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ke pemateri terakhir, yaitu Putri. Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Putri Olivia selaku pemateri terakhir akan menjelaskan tentang periode penugasan. Kinerja penilaian dikendalikan oleh Kepala UPTD atau Kepala Dinas atau Kabupaten Kota Provinsi berdasarkan prinsip yang berlaku. Adapun periode penilaian kinerja ditetapkan selama 4 tahun oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah lalu melaporkannya pada Kepala UPTD atau Kepala Dinas Kabupaten Kota atau Provinsi. Yang kedua, pengenalan instrumen dan mekanisme penilaian kinerja guru. Yang ketiga, ada perencanaan PK guru tahunan. Yang keempat, mengumpulkan fakta dan data. Mengumpulkan fakta dan data bisa dilakukan sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan PKG. Yang kelima, ada penilaian. Adapun tahapan penilaian adalah sebagai berikut. Pertama, membuat klasifikasi antara fakta dan data berdasarkan indikator kompetensi. Yang kedua, membuat perbandingan antara fakta dan data. Yang ketiga, memberikan skor dan nilai. Dan yang terakhir, meminta persetujuan hasil pada guru yang dinilai. Selanjutnya, yang keenam, ada pelaporan. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir, yaitu Putri. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi ini, yaitu penilaian kinerja atau yang dilakukan terhadap kegiatan tugas utama guru dalam pembinaan karir, kepangkatan, akan mempengaruhi jenjang karir Bapak atau Ibu di sekolah, dan PKG ini tujuan serta fungsi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.